Makanya teologi kemakmuran itu adalah teologi paling bodoh. Dia meminta kepada Allah segala sesuatu yang berhubungan dengan jasmaninya, dengan maksud dia berkecukupan dalam segala hal. Kalau kita berkecukupan dalam segala hal, mungkinkah kita akan menuntun diri kita kepada Allah? Jadi Tuhan memang perlu dan mengizinkan kita kekurangan dalam banyak hal, agar kita selalu mengakui dan selalu datang kepada Dia sebagai tanda bahwa kita bergantung kepada Dia. Dan Allah itu menyukai orang yang bergantung pada Dia. Karena berbahagialah orang yang mengandalkan Allah. Ya, shalom Bapak Ibu. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan dari Injil Lukas. Pasal yang ke-18, ayat yang ke-9 dan sampai ke-14. Ini adalah tentang perumpamaan tentang orang Farisi dan juga pemungut cukai. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus dalam Injilnya? Ia berkata demikian, kepada beberapa orang yang menganggap dirinya sendiri benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus menyampaikan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa, ada satu orang Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa tentang dirinya begini, ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku, namun pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul-mukul dadanya dan berkata, ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, sedangkan orang yang lain itu tidak. Sebab siapa saja yang meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan siapa yang merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Sekali lagi, ayat yang ke-14, aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan. Orang ini yang pulang ini adalah siapa? Ya. Sedangkan orang lain itu tidak, sebab siapa saja yang meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan siapa yang merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Ini adalah gambaran beberapa orang yang menyebut dirinya baik. Ini adalah gambaran banyak orang yang menyebut dirinya suci, dan ini adalah gambaran kepada orang yang merasa bahwa dia sudah benar di hadapan Allah dengan segala sesuatu yang ia persembahkan kepada Kristus. Ada begitu banyak orang dalam kehidupan kekristenannya, dengan berpikir pergi ke gereja, melakukan berbagai ritual, hidup di dalam persekutuan, hidup di dalam ibadah-ibadah rutinitas, tetapi tanpa pengakuan bahwa ia adalah orang berdosa, maka ia pulang dari gereja ini pun bukan sebagai orang yang dibenarkan. Apakah kita datang ke gereja ini hanya untuk memuji Allah di dalam kesenangan hati kita? Tidak ada yang salah di dalam pemujian kepada Allah, karena memang Allah sepatutnya untuk dipuji. Tetapi sebagai orang benar, apakah respon kita, apakah buah yang dilahirkan dari pujian yang kudus itu? Pujian yang kudus kepada Allah adalah kesadaran bahwa ia begitu agung di dalam tahta kudusnya dari sorga. Makanya Daud berkata kepada Allah, ya Tuhan, lihatlah dan pandanglah ke bawah dari sorga, dan lihatlah. Kunjungilah kebun anggur milikmu ini, dan sempurnakanlah dengan tangan kananmu yang telah tanamkan. Jadi ketika kita memuji Allah, kita sedang menghadap kepada Allah. Menghadap tahtanya yang kudus, hendak berkata kepada ia, engkau wahai Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub, yang berada di tempat yang maha tinggi, untuk saat ini dan sementara waktu, lihatlah kami di bawah. Ketika kita meminta Allah melihat dia di bawah, kita memuji dan mengagungkan dia. Tapi apakah buah dari pujian dan pengagungan itu? Buah dari pujian dan pengagungan kepada Allah adalah kerendahan hati dan pengakuan siapa kita di hadapan. Kita datang ke tempat ini menerima perjamuan kudus. Perjamuan kudus adalah perintah Tuhan Yesus, maka dianggap sebagai sakramen, sebagai tanda pengampunan dosa. Tapi apakah setelah kita menerima itu, atau bahkan sebelum kita menerima itu, kita benar-benar adalah orang yang merenungkan bahwa kita adalah orang-orang berdosa yang sebenarnya tidak layak di hadapan Allah? Apakah kita datang ke gereja untuk mengakui dosa kita hanya untuk atau hanya sebagai orang
yang untuk bernyanyi-bernyanyi saja tanpa mengerti secara batiniah siapakah kita di hadapan Allah? Apakah kita seperti orang Farisi? Kita hanya datang ke gereja hanya untuk mengatakan, Tuhan, aku telah memberikan ini. Tuhan, aku telah melakukan ini. Tuhan, aku telah demikian, dan aku tidak seperti yang lain. Dengan demikian orang yang berkata, Tuhan, aku sudah seperti ini, aku sudah memberi ini, aku sudah menjamu ini, aku sudah melakukan ini. Lalu kita merasa lebih baik yang berdiri di atas dosa orang lain, maka orang yang demikian tidak akan pulang dengan pembenaran. Tapi orang yang datang ke gereja, sekalipun ia sudah berbuat banyak hal di dalam kemampuannya kepada Kristus, tapi ia datang ke gereja bukan untuk memamerkan kebaikannya kepada Allah, karena itu tak berguna sebenarnya di hadapan Allah. Tapi ia datang ke gereja itu untuk memberitahu kepada Allah, lihatlah aku ya Allah, aku adalah orang yang penuh cacat dan celah, ampuni dan kasihanlah aku orang berdosa ini. Jadi kita datang ke gereja itu bukan untuk memberitahu bahwa Tuhan aku sudah demikian, karena tanpa kita beritahu pun dia sudah tahu. Tapi kita datang ke gereja adalah pengakuan dan kesadaran bahwa aku membutuhkan Engkau ya Kristus, yang dengan demikian aku mengakui segala cacat celah yang ada di dalam diri. Aku datang kepadamu untuk menghampiri tahta kudus-Mu, untuk mengakui bahwa akulah orang yang berdosa, bahkan akulah yang pertama. Rasul Paulus adalah rasul yang sangat besar. Ia hampir menyumbang paling banyak surat apostolik kepada seluruh jemaat yang kemudian dikanonkan menjadi kitab suci di dalam surat kiriman rasul. Tetapi ketika ia berdiri di hadapan jemaat, ketika ia pergi melayani di hadapan jemaat, ia selalu merendahkan dirinya dan mengatakan, akulah orang yang paling berdosa. Di dalam pengakuannya bahwa ia adalah orang yang paling berdosa, itu tidak sama dengan bahwa ia semakin hidup di dalam dosa. Ketika ia mengatakan akulah yang paling berdosa, karena ia semakin mengerti kitab suci. Orang yang belajar kitab suci, orang yang menyelidiki kitab suci, hidupnya akan semakin berubah lebih baik. Tetapi pada saat yang sama, ia akan semakin merasa bahwa ia adalah orang yang paling berdosa. Mengapa? Karena kitab suci itu menegur, kitab suci mengkoreksi, kitab suci memberitahu bahwa hal kecil sekalipun yang kamu lakukan, tanpa motivasi yang benar, tanpa keinginan yang benar, itu pun menjadi suatu dosa bagi kita. Jadi kitab suci, ketika orang semakin belajar kitab suci, ketika manusia atau siapapun semakin mendalami kitab suci, tidak ada orang yang demikian yang semakin merasa suci. Jadi kalau ada orang yang semakin belajar kitab suci lalu makin merasa suci, lalu meninggikan dirinya dibandingkan orang lain, maka ia adalah orang yang tidak pernah dibenarkan. Tapi ketika orang semakin belajar kitab suci, ia melihat menyelidiki kitab suci, ia melihat betapa besarnya kasih karunia dan pengampunan Tuhan kita Yesus Kristus di dalam dirinya yang sebenarnya tak mampu berbuat apa-apa, dan mengupahi Allah hanya oleh karena kesalahan-kesalahan dan dosa setiap hari dalam pelanggaran. Maka ketika ia mengakui itu semuanya, menyesali semua pelanggaran itu, maka ia pulang sebagai orang yang dibenarkan. Apakah Bapak Ibu, saudara-saudara datang ke gereja ini? Apakah Bapak Ibu datang ke sini, ke tempat ini, untuk mengakui apa yang telah kau lakukan kepada Allah, atau untuk mengakui keberdosaanmu? Sebelum Anda menerima perjamuan kudus, akuilah dosamu di hadapan Allah. Sesudah engkau menerima perjamuan kudus, bersyukurlah kepada Allah. Jiwa manusia itu perlu dibersihkan. Bagaimana badan manusia dibersihkan? Badan manusia dibersihkan. Bagaimana tubuh manusia dibersihkan? Tubuh manusia dibersihkan dengan mandi menggunakan air. Tapi bagaimana jiwa manusia dibersihkan? Dengan air mata. Air mata adalah cara yang paling tepat untuk membersihkan jiwa manusia. Air mata apa dulu? Air mata buaya kah? Atau air mata pengakuan dosa? Air mata pengakuan dosa. Ketika air matamu keluar karena menyesali dosa-dosa kita di hadapan Allah, itu akan memuaskan batin kita. Itu akan memuaskan jiwa kita. Karena yang jiwa kita inginkan adalah kelegaan. Untuk itulah Tuhan kita Yesus Kristus pernah bersabda, marilah kepadaku engkau yang berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepada jiwamu. Kelegaan kepadamu ini dalam artian kelegaan pada jiwamu. Karena Kristus datang ke dunia ini adalah sebagai jawaban atas tuntutan jiwa manusia yang tak dapat meluputkan dirinya sendiri dari kematian.
Tapi karena Kristus yang agung itu telah menyelamatkan dirinya sendiri dari kematian, yang dengan demikian ia dapat membantu kita. Maka keinginan jiwa kita yang adalah untuk hidup itu hanya dapat ditemukan dan dapat diperoleh di dalam Kristus Yesus yang telah hidup. Jadi adalah lebih baik menangis terseduh-seduh di hadapan Allah oleh karena merenungkan dosa-dosa kita dan memohon pengampunan kepada Dia, daripada menangis terseduh-seduh karena berharap sesuatu yang lain-lain. Karena tidak ada berkat yang lebih besar daripada pengampunan dosa. Kita meminta Tuhan berkati anak saya, berkati saya mau ini, saya mau melakukan ini. Berikan saya kesehatan, berikan saya ketampanan, berikan saya kecantikan, berikan saya ini. Apakah kita salah meminta itu? Tidak. Tidak ada yang salah dengan semua itu. Tapi hal yang lebih penting, kalau kita menganggap semuanya itu adalah berkat, tapi berkat yang terbesar bagi dunia adalah pengampunan dosa melalui Kristus. Jadi kalau kita tidak menaruh perhatian terhadap pengakuan dosa itu, kalau kita tidak menaruh perhatian kepada pengakuan bahwa kita adalah orang yang bercacat di hadapan Allah, apakah upahmu sebagai orang Kristen? Dan apakah artinya kekristenan itu dalam hidup kita? Arti kekristenan itu adalah aku mengikut Dia yang disebut Kristus, Yesus dari Nazaret. Kristus itu apa? Penyelamat. Kalau aku adalah orang yang butuh selamat, maka seharusnya kalau aku pun sadar aku diselamatkan, seharusnya apa yang kulakukan pun itu tidak dapat menyelamatkanku. Jadi kita fokus kepada apa yang dikerjakan oleh Juru Selamat, bukan fokus kepada apa yang kita kerjakan demi Dia, tapi fokus kepada apa yang Dia kerjakan demi kita. Sehingga kesadaran kita akan apa yang telah Kristus lakukan demi kita, itu akan menuntun kita kepada kerendahan diri. Itu akan menuntun kita kepada kerendahan hati yang bersujud di hadapan Kristus dan mengakui bahwa I'm nothing without you, Lord. Saya bukan apa-apa tanpa Engkau, ya Tuhan. Sehingga doa kita, isi doa kita, itu tidak ada yang salah. Tetapi tentang bagaimana imanmu, seperti apa kerohanianmu, terlihat dari isi doa. Apakah yang kita isi di dalam doa kita setiap hari? Apakah kita pernah meminta perkenanan ilahi? Apakah kita pernah meminta belas kasih-Nya Tuhan? Demi mengasihani orang pendosa seperti saya dan seperti kamu. Atau kita hanya menangis karena saya menginginkan ini, itu, dan lain sebagainya. Ada orang menangis di hadapan Allah karena belum mendapatkan sesuatu. Lalu setelah mendapatkan itu, ia lupa. Jadi artinya, tangisan manusia, tangisan orang Kristen di hadapan Allah karena menginginkan sesuatu, itu tidak akan mengubahkan hidupnya. Tapi tangisan di hadapan Allah oleh karena pengakuan dosa, itu akan mengubahkan hidupnya. Kenapa mengubahkan hidupnya? Karena ia merendahkan dirinya di hadapan Allah. Dan orang-orang yang konsisten dalam hal yang demikian akan diingat oleh Kristus sebagai orang yang merendahkan diri di hadapan Dia. Sebab tanpa kerendahan hati, tanpa pengakuan, manusia tidak akan dapat dibenarkan. Tanpa pengakuan akan kuasa Kristus, tanpa kerendahan hati, orang tidak akan bisa melihat Allah. Untuk itulah mengapa Petrus perlu mengakui Kristus. Untuk itulah para rasul rela mengakui Kristus. Di dalam segala hal yang mereka lakukan, mereka melakukan banyak hal demi Kristus. Dan bahkan mereka dalam suratnya sama sekali tidak meninggikan dirinya. Tetapi mengakui bahwa mereka adalah memang orang-orang yang tidak berdaya. Tapi hanya memiliki daya di dalam Kristus Yesus. Jadi ubahkanlah hatimu yang congkak itu. Ubahkanlah hatimu yang sombong itu. Ubahkanlah hatimu yang munafik itu. Ubahkanlah hatimu yang tidak berguna. Ubahkanlah hatimu yang menentang kasih karunia Allah. Dengan meninggikan dirimu di dalam segala hal yang kamu lakukan. Meninggikan dirimu di dalam segala tindakan yang kau lakukan. Seolah-olah itu adalah perbuatan yang dapat menyelamatkanmu di hadapan Kristusmu. Tapi sebagai si pemungut cukai, marilah kita mengaku bahwa kita adalah orang berdosa. Sebagaimana si pemungut cukai, marilah kita menyadari bahwa memang aku bukanlah siapa-siapa di hadapan Engkau. Karena semakin orang sadar betapa banyaknya dosanya, akan semakin banyak rasa syukurnya. Jadi kunci manusia bersyukur setiap hari itu apa? Menyadari bahwa dia lemah, menyadari bahwa dia itu miskin, menyadari bahwa dia itu orang berdosa. Kalau kita tidak menyadari bahwa kita itu berdosa,
kita tidak menyadari bahwa kita lemah, kita tidak akan bisa melihat di mana kuasa Kristus. Sebab ada tertulis, di dalam kelemahanmu lah kuasaku menjadi nyata. Makanya teologi kemakmuran itu adalah teologi paling bodoh. Dia meminta kepada Allah segala sesuatu yang berhubungan dengan jasmaninya, dengan maksud dia berkecukupan dalam segala hal. Kalau kita berkecukupan dalam segala hal, mungkinkah kita akan menuntun diri kita kepada Allah? Jadi Tuhan memang perlu dan mengizinkan kita kekurangan dalam banyak hal, agar kita selalu mengakui dan selalu datang kepada Dia sebagai tanda bahwa kita bergantung kepada Dia. Dan Allah itu menyukai orang yang bergantung pada Dia. Karena berbahagialah orang yang mengandalkan Allah. Berbahagialah orang yang bersandar pada Allahnya Yakub. Tapi celakalah orang fasik yang berpikir bahwa segala sesuatu dapat dilakukan oleh dirinya sendiri. Artinya, di dalam hidup ini, di dalam hal mengikut Kristus, tidak ada yang orang butuhkan selain kerendahan hati. Tidak ada yang manusia, tidak ada yang orang Kristen butuhkan tanpa kerendahan hati. Akan pengakuan siapa Dia, akan pengakuan siapa Kristus. Sehingga di dalam hidup ini, Ia yang semakin besar, kita yang semakin kecil. Tapi di dalam hal yang demikian, kita tetap bersyukur karena Allah kita itu tetap menyelamatkan kita. Jadi milikilah hati yang murni. Milikilah hati yang bersyukur kepada Allah di dalam dasar yang benar. Bukan bersyukur oleh karena padahal apa yang tampak, tapi bersyukur oleh karena hal rahasia yang sedang dikerjakan Allah. Di dalam apa? Dalam perjamuan kudus, di dalam baptisan, di dalam banyak hal yang Ia kerjakan. Jadi menjadi Kristen itu apakah mudah? Tidak mudah. Menjadi Kristen itu sulit, karena lawan kita adalah diri kita sendiri. Lawan kita bukan orang lain. Lawan kita adalah diri kita sendiri. Rohku menuntun aku ke kanan. Dagingku menuntun aku ke kiri. Lalu siapakah yang akan kuikuti menurut kehendakku? Oleh karena itu benarlah yang dikatakan kitab suci. Bahwa roh memang penurut. Tetapi daging itu lemah. Kesombongan, kecongkakan itu adalah keinginan daging. Tapi kerendahan hati itu adalah keinginan jiwa. Jiwa manusia itu selalu menginginkan, wahai jiwaku, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan. Karena hanya Dia yang mampu memberikan kelegaan kepadamu. Air yang diberikan kepadamu bukan air yang dapat haus lagi, tapi air yang tidak akan haus untuk selama-lamanya. Untuk itulah jiwa ini membutuhkan Kristus. Kalau kita datang ke psikolog minta solusi, kamu akan sakit lagi. Kamu pergi ke pengobatan untuk masalah psikologi, mental dan lain sebagainya, kamu akan sakit lagi. Tapi kalau kamu berhadap kepada Kristus, kita akan dipulihkan. Karena yang Dia punya itu bukanlah yang ditawarkan oleh dunia. Tapi jiwa yang disembuhkan dan yang dipulihkan oleh Kristus itu adalah berkat kesempurnaan dirinya sebagai yang tak bernoda itu. Karena memang Kristus memang demikian tidak bernoda dalam banyak hal, dan bahkan dalam segala hal. Jadi mari kita mengakui, siapakah saya di hadapan Allah? Apakah kita pernah mengaku dosa kita? Apakah kita pernah merendahkan diri kita di hadapan Tuhan? Tidak peduli mau kamu orang kaya, mau uangmu banyak, mau mobilmu banyak, semua kita akan sama mati di hadapan Allah. Jadi kalau ada orang berpikir, alah, tidak perlulah begitu. Yang penting aku kasih persepuluhan ke gereja. Tidak ada yang salah kasih persepuluhan. Yang penting aku sumbang ini ke gereja, yang penting aku begini. Tapi kalau kamu tidak pernah merendahkan dirimu, kamu tidak pernah mengakui dosamu, apakah gunanya semuanya itu? Karena persembahan yang terbaik di hadapan Allah adalah hati yang hancur. Ini benar-benar gambaran banyak orang di masa sekarang. Ya, enggak apa-apa, aku sudah berikan ini. Lalu dia hidup di dalam rutinitasnya sehari-hari, tapi tidak pernah hidup di dalam kerendahan hati akan pengakuannya di dalam dosa-dosanya. Jangan takut mengaku dosa kepada Kristus. Sebab dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 dikatakan, Ia adalah setia dan adil. Jikalau kita mengaku dosa kita, Dia akan menyucikan kita atas pelanggaran-pelanggaran kita. Cara satu-satunya mengalahkan setan itu bukan dengan puasa. Kamu puasa, setan tuh gak pernah makan.
Cara satu-satunya melawan setan itu bukan dengan baca Alkitab terus. Setan lebih tahu Alkitab. Ketika dia mencoba Yesus, dia comot ayat Alkitab. Satu-satunya cara mengalahkan setan adalah kerendahan hati, pengakuan dosa. Karena dia akan malu ketika kita mengakui dosa kita. Jadi lawannya setan itu adalah rendah hati. Jadi kalau ada orang tinggi hati, itu temannya setan. Oh iya, kalau dia suka menghina, dia suka mengejek, dia suka merendahkan, temannya setan itu. Tapi kalau dia merendahkan dirinya, dia mengalahkan setan. Sebab Kristus mengalahkan setan melalui kerendahan hatinya dengan naik ke atas salib. Kalau Kristus tidak taat kepada Bapaknya, kalau ia tidak taat kepada Bapaknya untuk naik ke atas salib dengan merendahkan dirinya, mungkinkah ia dapat mengalahkan setan? Tapi karena ia itu yang rendah hati dan penuh kemurahan hati dan penuh belas kasih, ia dengan rela naik ke atas salib, merendahkan dirinya, menganggap ketidaksetaraan dengan Bapaknya, dan di dalam kerendahan hatinya itu, ia menginjak-injak kematian itu. Jadi caranya Kristus Tuhan kita yang mulia mengalahkan kematian itu hanya dengan kerendahan hati. Bukti kerendahan hatinya apa? Ia rela datang seperti saya dan kamu di dalam kelemahan, sedangkan ia yang menggenggam segala sesuatu. Ia turun kepada kehinaan. Bahkan ia dianggap lebih hina daripada kita. Sedangkan yang ia tanggung adalah kehinaan saya dan kamu. Tapi meskipun demikian, itulah caranya, itulah kasihnya. Melalui kerendahan hatinya, ia mengalahkan maut itu. Jadi kalau kita mengikut Kristus, marilah kita merendahkan diri kita. Kalau kita mau mengalahkan setan dalam diriku, dalam dirimu, di lingkunganmu, di udara-udara ini, rendah hatilah. Akui dosamu di hadapan Allahmu. Karena hanya itu satu-satunya cara mengalahkan setan-setan. Tidak perlu ada orang kerasukan lalu usir setan. Wah, saya sudah menang. Anda, kamu tidak usir dia, dia hanya pindah. Mungkin setan yang ada yang kamu usir itu, mungkin saja setan di dalam diri kita lebih besar. Cuma tidak ada yang bisa usir. Tapi kalau orang rendah hati, dia mengakui bahwa dia adalah orang berdosa, itu adalah cara dia untuk menaklukkan setan. Karena setiap orang yang merendahkan dirinya, ia akan ditinggikan oleh Allah. Tapi barang siapa yang meninggikan dirinya, ia akan direndahkan. Inilah hidup menjadi Kristen itu. Kalau kemarin kita sudah belajar mengapa dan apa alasannya hanya harus Yesus sebagai inti dari pemberitaan kitab suci. Lalu sekarang bagaimana menjalani kekristenan itu? Menjalani kekristenan itu adalah hidup di dalam kerendahan hati. Hidup di dalam pengakuan bahwa kita ini tidak berdaya. Karena sebab kita ini mengaku bahwa kita ini orang berdaya, apakah gunanya Kristus itu bagi kita? Kalau kita mengaku bahwa saya bisa, apakah gunanya Kristus bagi kita? Apakah artinya dia bagi kita? Kalau kita mengandalkan diri kita sendiri, apakah gunanya dia sebagai Tuhan dan penguasamu? Jadi menjalani kehidupan kekristenan itu adalah kita hidup semakin lama semakin baik. Tapi pada saat yang sama, kita juga semakin menyadari bahwa kita ini orang berdosa. Agar di dalam tindakan Allah dipermuliakan, agar di dalam pengakuan juga dia dimuliakan. Jadi segala sesuatu disebut dengan soli deo gloria. Kemuliaan hanya bagi Allah. Kalau kamu berbuat sesuatu yang baik, tapi kamu tidak mengakui kerendahan dirimu di hadapan Allah, apakah gunanya perbuatan baik itu bagi Allah? Itu hanya datang untuk memuliakan dirimu sendiri. Kalau saya berbuat banyak hal yang baik, lalu saya tidak mengakui keagungan Allah, saya tidak mengakui kecacatan saya, maka semua yang baik itu hanya akan menjadi pujian buat saya, bukan untuk Allah. Tapi ketika saya melakukan banyak hal yang baik, lalu pada saat yang sama saya mengakui bahwa saya adalah orang berdosa, kepada siapakah perbuatan yang baik ini datang? Kepada siapakah perbuatan yang baik ini menjadi sebuah kemuliaan? Tentu hanya bagi Allah saja. Untuk itulah para rasul bekerja keras demi pemberitaan Injil. Tapi pada saat yang sama dalam pemberitaan itu, mereka mengaku, akulah orang-orang berdosa. Sehingga pemberitaan Injil mereka mendatangkan kemuliaan bagi Allah. Tapi pada saat yang sama, ketika mereka mengaku bahwa mereka adalah orang yang begitu berdosa, ketika orang melihat mereka, mereka tidak mengagungkan siapa yang berkhotbah, tapi mengagungkan Allah
karena ia telah memberi karunia-Nya kepada orang yang demikian. Jadi kalau ada hamba Tuhan meninggikan dirinya, itu hamba bukan hamba Tuhan, itu hamba-hambaan. Hamba Tuhan yang benar adalah hamba Tuhan yang mengakui cacat celahnya di hadapan Allah. Yang mengakui bahwa dia adalah orang berdosa. Oh, hamba Tuhan kan orang yang diurapi. Diurapi bukan berarti tanpa dosa. Sikap yang benar seperti Paulus. Dia bertobat, tapi ketika dia berdiri di hadapan jemaat, dia mengaku dia orang berdosa. Agar apa? Agar orang tidak mengidolakan Paulus. Karena dia hebat dalam berkhotbah, tapi mengidolakan Allah. Karena apa? Karena memberikan kasih karunia kepada Paulus yang mengaku orang berdosa. Sehingga apa yang dilakukan para pelayan, apa yang dilakukan oleh jemaat, dan apapun yang dilakukan oleh orang yang mengaku Kristen, itu semuanya mendatangkan kemuliaan bagi Allah. Karena siapakah yang patut dimuliakan selain Allah, wahai manusia? Apakah yang mau kamu muliakan? Apakah mahkota kemuliaanmu, wahai perempuan? Apakah mahkota kemuliaanmu, wahai laki-laki? Siapakah kepalamu, wahai laki-laki? Siapakah kepalamu, wahai perempuan? Kalau kepalanya laki-laki adalah Kristus, maka kepala perempuan adalah laki-laki. Maka artinya perempuan pun harus tunduk kepada Kristus. Dan laki-laki pun harus tunduk kepada Kristus. Mahkota manusia itu hanyalah Kristus. Karena manusia dicipta oleh karena Kristus. Jadi kalau ada orang yang tidak mau percaya kepada Kristus, dia itu bukan manusia. Dia mungkin hantu. Oh, kita dicipta menurut Kristus. Baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kolose 1 ayat 15. Yesus adalah gambar Allah yang tak kelihatan itu. Jadi kita dicipta menurut gambar Allah. Siapakah gambar Allah itu? Kristus. Jadi kalau kita mau kembali seperti gambar yang semula, pandanglah kepada Kristus. Kalau kita merindukan seperti apakah hakikat saya, seperti apakah hakikat saya sebagai manusia ketika saya diciptakan pertama kali tanpa dosa? Seperti apakah pada mulanya menjadi manusia itu? Seperti apakah gambaran pada mulanya manusia yang tidak berdosa itu? Lihatlah kepada Kristus. Karena seperti Dia itulah kita diciptakan sejak semula. Tanpa dosa, tanpa noda. Jadi kalau orang ingin menjadi sempurna di dalam perilakunya, orang mau menjadi sempurna di dalam tindakan hidupnya, orang mau sempurna di dalam kasihnya, orang mau sempurna di dalam pewartaannya, orang mau sempurna di dalam pelayanannya, orang mau sempurna di dalam kesucian, orang mau sempurna di dalam ketaatan. Hanya Kristus jawabannya. Lihatlah kepada Dia. Dia itu suci, Dia tidak berdosa, Dia itu rendah hati, Dia itu taat kepada Bapaknya. Dia itu sempurna dalam segala hal. The role model seluruh manusia itu sebenarnya adalah Yesus Kristus. Dialah patokan teladan dari semua manusia kalau ingin kembali kepada kodrat kita yang semula. Yesus Kristus itu adalah jawaban. Aduh, saya ingin pribadi yang baik. Lihat kepada Kristus. Saya ingin pribadi yang tegas kepada kesalahan. Lihatlah betapa tegasnya Kristus itu. Saya ingin menjadi pribadi yang suci. Lihatlah bagaimana Kristus menjalankan kesuciannya. Saya ingin menjadi pribadi yang taat. Lihatlah kepada Kristus bagaimana Ia menjalankan ketaatannya. Tapi meskipun demikian, kita harus sadar bahwa kita tidak mampu melakukan itu. Oleh karena itu, mohonkanlah pertolongan juru selamatmu di dalam doamu. Mohonkanlah kepada Dia agar Ia memampukan kita untuk hidup sebagaimana Ia hidup. Sebab ada tertulis bahwa hidup kita adalah harus menjadi serupa dengan Kristus. Hendaklah kamu menjadi sempurna sama seperti aku sempurna, kata Allah. Jadi kalau kita mengizinkan, kalau kita merindukan kesempurnaan itu, bagaimanapun kita nggak akan mampu. Tapi kalau kita berusaha ingin menjadi sempurna, tidak ada di luar Kristus. Hanya kepada Dia kita memandang. Tapi pada saat yang sama karena kita rendah hati, kita harus mengakui bahwa kita tidak mampu melakukan itu, maka mohonkanlah pertolongan Kristus. Itulah kerendahan hati dan itulah bukti bahwa kita orang Kristen.
Apakah kita sudah melakukan itu kepada Allah? Apakah kita sudah pernah memohonkan hal yang demikian kepada Allah? Apakah kita sudah pernah memohonkan doa kepada Allah untuk memampukan kita mengasihi Dia? Apakah kita pernah memohonkan kemampuan kepada Allah agar Ia memampukan kita untuk mencintai Dia? Kalau belum pernah, apakah memang engkau adalah Kristen? Apakah tujuan kita menjadi Kristen? Apakah kita ingin mengagungkan Allah? Atau hanyakah kita ingin meminta-minta saja? Pernahkah kita merendahkan diri kita di hadapan Allah dengan mengakui ketidakberdayaan kita? Kalau belum pernah, apakah memang benar-benar kita adalah Kristen? Apakah kita pernah mengakui kedaulatan Allah? Kalau belum pernah, apakah kita memang adalah orang Kristen? Apakah kita pernah menaruh perhatian kepada apa yang diperhatikan oleh Kristus? Kalau belum pernah, apakah kita menjadi Kristen? Cintailah apa yang dicintai oleh Kristus itu. Kasihilah apa yang dikasihi oleh Kristus itu. Pikirkanlah apa yang dipikirkan oleh Kristus itu. Renungkanlah apa yang direnungkan oleh Kristus itu. Dan lakukanlah apa yang dilakukan oleh Kristus itu. Kalau belum demikian, apakah memang kita adalah orang Kristen? Kalau kita tidak mencintai apa yang Kristus cintai, siapakah yang dicintai oleh Kristus? Orang lemah, orang miskin, orang hina, orang yang bercacat, orang yang membutuhkan pertolongan. Di mana ada orang lemah, di mana ada orang sakit, di mana ada orang miskin, ke sanalah Tuhan pergi. Jadi kalau kita tidak menaruh perhatian pada hal-hal seperti itu, berarti Kristus bukanlah Tuhanmu. Kalau kita tidak mengunjungi orang sakit, kita tidak menolong orang yang membutuhkan kita, di manakah dan apakah artinya Kristus itu di dalam kita? Jadi taruhlah perhatian kepada hal-hal yang diperhatikan oleh Kristus. Agar Ia mengatakan, memang benarlah engkau anakku. Agar Ia tidak mengatakan, enyahlah engkau, wahai pembuat kejahatan. Engkau mengaku kau mengikuti aku, tapi lihatlah apa yang telah kau lakukan. Ada orang saudaramu yang membutuhkan tanganmu, engkau menepis tangannya. Bagaimana jika kau meminta tangan Kristus lalu Kristus menepis tanganmu? Ada orang yang membutuhkan penginapan di rumahmu, lalu kau menutup pintumu. Bagaimana jika Kristus menutup pintu surga bagimu? Ada orang membutuhkan papahanmu, lalu kamu tidak menyediakan tanganmu. Bagaimana jika Kristus tidak menolongmu ketika engkau jatuh? Sebab apa yang ditabur orang, itulah yang dituai. Oleh karena itu berhati-hati dan berwaspadalah. Semuanya ini kita pelajari, semuanya ini kita dengarkan demi suatu hal yang baik dan pertanggungjawaban yang baik di hadapan tahta pengadilan Kristus. Pengadilan itu mengerikan. Jadi ya tadinya kalau ada orang mau melayani Tuhan lalu mundur dari pelayanannya, itu akan diadili ngeri. Kalau ada orang berkomitmen pada Tuhan lalu memutuskan komitmennya, itu pertanggungjawabannya berat sekali. Orang yang tadinya memberikan hati kepada Tuhan lalu menjadi tidak acuh kepada Tuhan, itu bebannya berat sekali. Di manakah kesetiaan kita? Sedangkan Ia itu setia. Ya, mungkin selama ini kita belajar Allah itu kasih, Dia itu baik-baik, betul Dia baik. Tapi keadilannya adalah bukti kebaikannya juga. Jangan mundur dari imanmu. Jangan mundur dari komitmenmu, tetaplah setia di hadapan Allah. Setia melakukan apa yang Dia lakukan, setia mengerjakan apa yang Dia kerjakan. Demi suatu pertanggungjawaban yang baik ketika Ia datang sebagai Raja dan menanyai kita semua. Pikirkanlah kematianmu agar kita berusaha dan mengupayakan banyak hal demi suatu hal yang baik di hadapan Kristus itu sendiri. Kalau kita belum melakukan apapun, ketika kita mati Dia menanyai kita, apakah yang sudah kau lakukan? Renungkanlah apakah yang akan kita jawab. Ini bukan hanya untuk orang tua yang dalam tanda kutip sudah tua. Orang muda pun banyak mati bukan? Jadi orang muda tidak punya alasan. Saya masih muda lah, belum satu pikir. Enggak. Bayi aja ada mati, apalagi orang-orang seperti kita. Orang lebih muda dari saya banyak mati.
Orang di usia saya banyak mati, lebih tua dari saya banyak mati. Jadi merenungkan akan kematian kita, yang dengan demikian menuntun kita kepada kesadaran bahwa apa yang telah kita lakukan kepada Kristus itu untuk semua orang tanpa terkecuali. Sebab tuntutan di pengadilannya akan dibebankan pada dinar yang sama. Oleh karena itu, semua yang mendengarkan ini saya harap menjadi pribadi Kristen yang sungguh-sungguh, yang benar-benar mencintai Kristus di dalam kebenaran dan ketulusan hatinya. Bukan yang mengikut Kristus dalam motivasi yang asing-asing. Kalau semua ini benar-benar mengikuti Kristus, bukan hanya engkau yang diberkati, tapi persekutuanmu juga akan diberkati. Jangan cari berkat itu, jangan. Cari Kristus itu. Berkat dia itu akan datang sendiri. Semakin kau cari berkat, melupakan pribadinya, itu akan semakin menjauh. Tapi kalau kamu mencari Kristus, dia tak akan membiarkan kamu kekurangan. Jadi jangan takut tidak makan. Jangan takut tidak sukses. Jangan takut tidak benar. Jangan takut yang seperti itu. Takutilah kalau kamu tidak mengenal Tuhanmu. Sebab kebinasaan dimulai dari hal itu. Jadi jangan takut hal-hal perut lah, hal-hal bawa perut lah. Aduh saya belum menikah, saya udah 30 tahun gimana ini. Jangan takut yang begitu. Aduh saya gimana mau makan apa dan lain sebagainya. Ya kalau kamu tidur-tidur tidak bekerja ya jangan makan. Tapi jangan pernah takut. Jangan sampai mengorbankan kebenaran Tuhan demi hal-hal yang fana. Tapi kalau kamu mengikuti Kristusmu dengan ketulusan hati. Ingat dengan ketulusan hati. Kamu akan memperoleh apa yang tidak pernah kamu bayangkan. Tapi kalaupun kamu tidak memperolehnya, setidaknya ketulusan hatimu itulah kekayaanmu. Sebab banyak orang kaya di dalam hal dunia, tapi miskin secara rohani. Oleh karena itu, jadilah Kristen yang benar, jadilah Kristen yang tulus, mencari Allah, memohonkan pertolongan Allah, dan yang terpenting, merendahkan diri dengan mengakui bahwa saya adalah orang yang amat dan teramat berdosa. Oleh karena itu, kemuliaan hanya bagi Kristus. Amin.